Zaman sekarang nih, apa ya, masih ada gitu yang kedukun buat urusan uang? Langsung kebayang, mungkin jampi-jampi, terus, resiko kantong bolong gitu kan? Tapi tunggu dulu deh, sumber yang kita punya ini nunjukin ada dukun modern, yang katanya bisa meramal masa depan finansial, ngelihat resesi atau peluang investasi gitu. Bedanya, mereka nggak pakai menyan atau keris, tapi data. Nah, misi deep dive kita kali ini, ya kita bongkar aja siapa mereka, gimana cara kerjanya. Oke deh, langsung aja ya kita bedah ini. Siapa sih sebenarnya dukun modern ini? Oke, kita mulai penyelaman mendalam kali ini ya. Ada istilah unik nih, dukun ekonomi. Hai, dukun ekonomi. Kedengarannya gimana gitu ya? Ya, tapi tenang, ini bukan soal klinik atau mistis kok. Ini tentang para analis keuangan. Betul, analis yang prediksinya itu tajam banget, seolah bisa melihat masa depan pasar gitu. Nah, kita mau fokus ke gimana beberapa dukun modern ini, kayak di cerita The Big Short itu loh. Oh, yang soal krisis 2008 ya? Iya, gimana mereka bisa meramal datangnya krisis finansial besar itu. Sumber kita kali ini ada catatan soal peramalan finansial, terus bias perilaku, sama instrumen keuangan yang rumit-rumit itu. Oke, jadi misinya apa nih kita? Misi kita, membedah gimana sih kok bisa segelintir orang melihat potensi keruntuhan pasar, padahal mayoritas nggak ngeh, dan yang penting, pelajaran apa yang bisa Anda, para pendengar, ambil? Sip, iya. Istilah dukun itu emang pas sih buat nangkep esensinya. Tapi intinya mereka ini ya analis finansial, ada ekonom juga, atau data scientist lah. Yang pakai data ya berarti? Bukan terawangan. Jelas, bukan terawangan. Mereka pakai metode kuantitatif, statistik, model matematika gitu buat mencoba membaca arah tren ekonomi. Tujuannya apa tuh? Ya, jelas bukan buat klinik. Tujuannya itu buat bantu perencanaan sama pengambilan keputusan yang lebih solid gitu. Mereka olah data historis, data saat ini, buat proyeksi ke depan. Tapi kan sering dengar ya kalau meramal ekonomi itu katanya susah banget. Wah, iya, susah banget. Sampai ada leluconnya kan katanya peramal ekonomi itu bikin astrologi kelihatan lebih kredibel. Kok bisa sesulit itu sih? Emang menantang banget. Tantangannya tuh berlapis. Pertama, data. Seringnya nggak sempurna, nggak lengkap. Oke. Kedua, pasarnya sendiri. Dinamikanya kan kompleks banget ya, banyak faktor. Iya. Tapi mungkin yang paling licin itu faktor manusianya, bias perilaku. Maksudnya gimana tuh bias perilaku? Ya, analisis bisa jadi subjektif. Mungkin analisnya punya teori favorit, atau ada kepentingan tertentu gitu kan. Oh, oke. Belum lagi mood pasar. Kayak FOMO, takut ketinggalan, atau malah panik massal kalau lagi turun. Itu semua bisa membelokkan pandangan. Jadi bukan cuma soal angka ya, tapi juga psikologi orang banyak gitu. Banget. Kacamata kita, tekanan kelompok itu ngaruh banget. Oke. Nah, biar lebih kebayang, kita coba bedah kasus nyata yang seru nih. The Big Short dan Krisis 2008. Iya, film itu bagus banget buat gambarin situasinya. Film itu kan nunjukin orang-orang yang nekat ya. Mereka bertaruh melawan pasar properti AS yang lagi gila-gilanya naik. Salah satunya Michael Burry itu kan? Iya, Michael Burry. Dia manajer hedge fund. Apa sih yang dia temukan sampai seberani itu? Jadi, Burry ini sekitar tahun 2005, dia nggak ikut pesta pora pasar properti. Malah dia nyelam ke ribuan lembar data pinjaman KPR. Ribuan lembar? Rajin banget nih. Iya, khususnya dia lihat yang namanya subprime mortgage. Subprime? Itu KPR buat yang profil risikonya tinggi ya? Tepat, buat peminjam yang riwayat kreditnya ya kurang bagus lah. Nah, yang menarik, dia nggak pakai info rahasia. Loh, terus gimana? Dia nemu polanya dari analisis data pinjaman yang sebetulnya tersedia buat publik, cuma ya itu, banyak yang abai atau salah baca karena lagi euforia pasar naik terus. Oh gitu, terus pola apa yang dia lihat? Dia lihat kalau banyak peminjam subprime ini kemungkinan besar bakal gagal bayar begitu suku bunga promo KPR mereka habis dan naik. Masuk akal sih. Dia yakin pasar bakal jatuh. Terus gimana dia bertaruh atas keyakinan dia itu? Nah, dia pakai instrumen keuangan yang namanya Credit Default Swaps, CDS. CDS? Apaan tuh? Kayak asuransi gitu? Iya, mirip. Sederhananya,
Kayak beli polis asuransi kalau ada utang orang lain yang kemungkinan gagal bayar. Jadi dia beli asuransi kalau KPR subprime itu macet gitu? Betul. Analoginya mungkin agak ekstrim ya, tapi kayak Anda beli asuransi kebakaran buat rumah tetangga, terus berharap rumahnya kebakar biar bisa klaim. Waduh. Iya, buri bayar premi gede ke bank-bank investasi, intinya bertaruh kebakaran di pasar subprime itu bakal kejadian. Gila juga ya. Secara harfiah bertaruh pada kegagalan orang lain dan sistem. Selain CDS ada lagi kan produk yang disorot di film itu, CDO ya? Nah, iya, collateralized debt obligations. Itu apa lagi? Kedengarannya aja udah rumit. Emang rumit sih. Bayangin aja CDO itu kayak gado-gado finansial. Gado-gado. Maksudnya? Isinya campuran berbagai jenis utang, termasuk KPR subprime yang berisiko tadi. Utang-utang ini dibungkus jadi satu paket. Terus dijual gitu? Iya, terus paket itu diiris-iris lagi, jadi beberapa lapisan, tranche namanya, dengan tingkat risiko beda-beda. Nah, anehnya di sini, Aneh gimana? banyak paket CDO yang isinya penuh KPR sampah, subprime itu, malah dapat stempel rating AA, paling aman, dari lembaga pemeringkat kredit. Tunggu. Rating AA. Padahal isinya berisiko. Bukannya tugas lembaga pemeringkat itu menilai risiko secara independen? Kok bisa gitu? Nah, ini dia biang keroknya. Ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan gimana? Lembaga pemeringkat ini kan dibayar sama bank-bank yang bikin dan jual CDO itu. Oh, jadi kayak guru nilainya dipengaruhin murid yang bayar biar dapat nilai bagus gitu ya? Persis, analogi itu pas banget. Jadi kerumitan produk plus insentif yang salah ini ya efektif banget buat nyembunyiin bom waktu dalam sistem. Wah, ini nunjukin ada masalah di sistemnya ya. Dan orang-orang kok bisa percaya aja gitu sama ratingnya. Ini ada hubungannya sama psikologi pasar lagi ya, kayak herd mentality atau ikut-ikutan itu. Banget, erat banget kaitannya. Krisis 2008 itu contoh klasik gimana herd mentality, perilaku ikut-ikutan, sama FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan kereta ya? Nah, itu dia. Itu bisa bikin harga aset melambung nggak karuan. Banyak banget yang ikut beli properti atau produk terkaitnya tanpa paham risikonya. Cuma karena lihat orang lain beli gitu? Iya. Wah, semua orang beli kok. Masa iya salah? Nanti aku nggak kebagian untung? Gitu kira-kira pikirannya. Jadi kejebak mikir, masa sih mayoritas salah? Padahal mayoritas bisa salah ya? Bisa banget. Ingat aja kutipan dari salah satu sumber kita. Jangan pernah remehkan kapasitas manusia untuk merasionalisasi kebodohan. Ngeri kan? Ngeri sekaligus pelajaran mahal ya ini. Oke, jadi apa nih intisari pentingnya buat kita semua, terutama buat Anda para pendengar, apa yang bisa dipetik dari kisah para dukun dan krisis ini? Pertama, dan ini penting banget, peramalan finansial itu bukan sihir. Itu soal analisis data dan logika. Kuncinya di ketelitian baca data yang ada. Oke, jadi bukan feeling ya? Bukan. Kedua, selalu waspada kalau pasar lagi euforia berlebihan. Jangan gampang keseret arus ikut-ikutan. Herd mentality tadi ya? Iya. Ketiga, nggak ada penggantinya riset mandiri yang mendalam. Due diligence itu wajib. Terus tuntut transparansi, lakukan diversifikasi, dan yang juga penting kenali bias kita sendiri sebelum investasi. Jadi kita juga harus bisa ngenalin tanda bahaya dong ya? Pasti. Curiga aja kalau ada janji keuntungan yang muluk-muluk, nggak masuk akal. Kalau proses bisnisnya nggak transparan, ditutup-tutupi. Atau kalau dipaksa buru-buru investasi karena takut ketinggalan. FOMO lagi. Nah, itu juga. Sama cek legalitasnya, jangan lupa. Oke, jadi jelas ya. Dukun ekonomi ini bukan peramal gaib, tapi analis yang gigih lah ya. Gali data dan lihat pola yang orang lain lewatkan. Pelajaran dari The Big Short ini relevan banget. Betul. Pentingnya berpikir kritis, berani beda sama kerumunan, paham cara kerja instrumen keuangan, dan sadar akan bias. Baik bias di sistemnya, maupun bias dalam diri kita sendiri. Sip. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Apa tuh? Kalau para ahli aja bisa kena pengaruh bias dan ikut-ikutan kelompok, gimana caranya Anda bisa memastikan Anda punya pandangan yang jernih soal kondisi finansial ke depan? Pertanyaan bagus. Iya kan? Langkah konkret apa sih yang bisa Anda ambil mulai hari ini biar nggak cuma ikut arus aja? Biar mungkin bisa jadi dukun yang lebih bijak buat masa depan finansial Anda sendiri gitu. Ini jadi pelajaran penting banget sih.
Jadi apa artinya ini semua buat kita-kita nih, buat Anda yang dengerin dalam mengelola keuangan pribadi? Intinya sih, ya daripada nyari jalan pintas yang aneh-aneh atau mistis, mending kita asah pemahaman finansial kita sendiri aja ya kan? Sumber kita ini nyorotin beberapa hal penting. Pertama, kita mesti kenal psikologi pasar. Bener banget, jangan gampang kena FOMO. Iya, FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan kereta gitu. Atau herd mentality, ikut-ikutan orang banyak. Keputusan investasi itu bagusnya ya berdasarkan analisis, jangan karena emosi atau ikut-ikutan aja. Terus yang kedua, do your own research. Lakukan riset sendiri yang mendalam. Jangan telan mentah-mentah janji untung gede. Betul, cek legalitasnya. Kalau di Indonesia, ya pastiin terdaftar di OJK misalnya. Dan mungkin nambahin satu lagi ya, yang ketiga, pahami diversifikasi yang benar. Diversifikasi, maksudnya gimana tuh? Bukan cuma sekedar punya banyak jenis investasi, tapi pastiin juga aset-aset kita itu nggak semuanya geraknya searah pas pasar lagi gonjang-ganjing. Jadi resikonya lebih kesebar gitu. Oke, masuk akal. Manfaatnya jelas kan jadinya. Kita bisa bikin keputusan finansial yang lebih cerdas, lebih bijak. Terus nilai tambah juga di karir loh. Kemampuan analisis data kan dicari banget sekarang. Benar juga. Dan pastinya kita jadi lebih tahan banting ngadepin ketidakpastian ekonomi. Nah, pertanyaan pentingnya jadi geser nih. Gimana caranya kita, Anda gitu, bisa mulai nerapin pola pikir analitis ini dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kalau kita rangkum nih ya, dukun finansial yang sejati itu kerjanya pakai data, pakai analisis kritis, pakai logika, bukan pakai ramalan bintang atau jampi-jampi. Betul. Dan kemampuan buat membaca tanda-tanda ekonomi ini sebenarnya bisa dipelajari kok. Masa depan finansial Anda, ya pada akhirnya, sangat dipengaruhi sama pemahaman yang Anda bangun mulai dari sekarang. Maka mungkin pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Bukan lagi soal, emang ada yang bisa ngeramal masa depan finansial? Tapi lebih ke, oke, langkah konkret apa nih yang bisa saya ambil sekarang buat mulai bangun pemahaman itu? Supaya, ya, Anda bisa jadi dukun buat masa depan finansial Anda sendiri. Gimana caranya?